Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Dan sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa, non-fiksi, atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan sastra. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, isi berupa fakta. Dan keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, ada nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, ada nilai moral atau etik. Adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga, ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima, ada nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Yang keenam, ada nilai pendidikan, berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, dan bermanfaat, dapat memilah mana yang baik dan yang buruk. Yang terakhir, ada nilai psikologi, adalah nilai yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh, misalkan antisosial, depresi, keterbelakangan mental, shock, halusinasi, delusi, emosi yang berlebihan, gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau exposition dan orientasi. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada menuju konflik atau raising action. Yang keempat ada puncak konflik, turning point atau komplikasi. Yang kelima ada penyelesaian, evaluasi, dan resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rushing action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik atau turning point atau konflikasi. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misal, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. 5. Penyelesaian, evaluasi, dan resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang difungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian cerita tersebut.
Adapun ciri kebahasaan novel sejarah. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit telah diperintahkan menuju kadipaten. Kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut. Kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh ada di video berikut. Ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Kemudian langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah dan mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah.